Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah. Dia peluncuran buku, penandatanganan MOU sekaligus menyambut Ramadan. Bahwa sekolah tinggi kita ini menyandang nama besar. Belakang. Sekolah tinggi kita ini tidak ada satu-satunya nama yang paling besar di Sumatera Barat, bahkan lebih tua dari Imam Bonjol sendiri, Syekh Burhanuddin, penyebar, pengembang dan pergerakan Islamisasi di Minangkabau. Jadi berdosa kita Pak Sekretaris. Nama besar, kita harus berikhtiar, bekerja keras, mencari cara bagaimana nama besar ini sesuai dengan isinya. Kalau enggak, apa namanya, Karabang namanya, sesuai dengan isinya. Ketika 2 tahun yang lalu saya diminta oleh Bupati menjadi ketua yayasan, keinginan saya itu bagaimana membangkitkan spirit semangat Syekh Burhanuddin, karena tidak ada satupun data yang mengingkari bahwa Islam itu tumbuh berkembang di Minangkabau itu berawal dari Syekh Burhanuddin. Maka tulisan buku saya Islamisasi Syekh Burhanuddin, Islamisasi Minangkabau. Bukan pembawa Islam, tapi bahwa Islam tumbuh berkembang secara melembaga itu diawali oleh Syekh Burhanuddin, yang hari ini fakta sosialnya kita temukan 2. 1 surau, 1 tuangku. Halo? Surau dan tuangku apa itu? Fakta sosial yang menjadi warisan oleh Syekh Burhanuddin. Surau tumbuh berkembang menjadi lembaga pendidikan, dari lembaga agama menjadi lembaga pendidikan, kini balik lagi ke lembaga pendidikan. Kalaupun ada surau mengaji duduk, surau halakoh, itu jumlahnya sangat terbatas. Yang ada lagi sekarang surau tempat ibadah untuk sholat, dan bahkan sudah sekedar untuk maulid Nabi di ulang piaman. Sudahlah surau punah dari segi pendidikan. Sekarang tuangku menuju kepunahan pula. Pak Haji Ali Amran saja tadi dalam memorinya, kalau disebut orang tuangku, urang nulagae, sakit-sakit, batu-batu. Maukah kita gambaran tuangku seperti itu? Pakaiannya lusuh, ndak barani tagak di muka bupati, mengaretek berututnya. Bukan itu gambaran tuangku. Syekh Burhanuddin itu lebih canggih dari profesor hari ini. Saya profesor, saya tak mau mengatakan saya lebih hebat dari beliau. Beliau lebih canggih, lebih hebat, karena bisa menaklukkan
tokoh adat, bahkan membuat tradisi baru. Ada surau pertama itu Surau Tanjung Medan, dan kemudian gelar keagamaan di Aceh yang bernama Tengku diadopsinya ke Sumatera Barat, ke Pariaman. Dasar lidah orang Pariaman ko suko belok, maka Tengku menjadi tuanku. Halo? Dari mana gelar tuanku? Dari Tengku. Siapa yang membawa? Syekh Burhanuddin. Tuanku itu warisan siapa? Warisan ulama. Sembarangankah, lusuhkah wajah ulama itu? Tidak, dia orang hebat. Maka kita dorong perguruan tinggi kita ini, kita sudah launching sarjana tuanku di wisuda kemarin. Kita coba berinisiatif, nih didukung oleh senior-senior kita. Sudah pertemuan ke-18 kali grup silaturahmi tuanku, walaupun anggotanya lebih 700, tapi kalau lah kamu ngaji tidak sampai 40 orang. Kembali lagi, tuanku kita kata Gus Dur, Karabang yang tinggal tipu dia mengaji takwi. Karabang masih gadang Pak. Itu kan kenyataan. Dari 18 kali pertemuan itu, setiap kali pertemuan ini guru-guru kita banyak yang sudah berkontribusi. Saya selalu tuliskan, inilah buku hari ini. Dan insya Allah tentu akan kita teruskan. Walaupun kita berhenti sebentar selama Ramadan ini, tapi saya berjanji risalahnya akan saya terbitkan tiap minggu dari wacana yang ada di dalam grup silaturahmi itu. Jangankan tuanku yang kuno, tuanku modern saja, sudah doktor dia, tidak juga mau nulis lagi. Saya udah menantang dosen ini semua, siapa yang mau belajar menulis, bikin grup, kirim tulisan sama saya koreksi. Tidak satu pun juga yang masuk. Saya sudah menantang mubalik di Padang, ayo mubalik Pertipa. Siapa yang mau belajar menulis, buat grup, kirim sama saya koreksi, kita bantu. Ada Kosim satu lagi, tidak juga ada yang mau. Padahal legacy yang akan kita tinggalkan itu hanyalah ilmu. Saya 5 buku saya tahun ini, tidak banyak, 5. Saya urusan menyelesaikan buku tentang masjid, ta'awun. Kita sudah menyelesaikan buku tentang apa? Apa? Kan, yang terakhir ini, yang buku tentang disharmoni, nagari rentan disharmoni. Ini selesai satu, dia prioritas jalan terus. Jadi artinya apa? Kita harapkan sarjana yang lahir dari sekolah tinggi kita ini, dia tidak saja cakap sebagai sarjana, tapi dia juga mampu mengadaptasi perkembangan modern melalui pengetahuan yang bisa dibaca orang. Apalagi dunia digital sekarang. Saya mulai sadar juga sekarang Pak, rupanya digital itu dia hilang. Kalau seminggu lah mulai jadikan hilang kan. Maka saya tidak mau terlalu sungguh-sungguh dengan digitalisasi. Kembali ke kuno. Buku rupanya yang tidak akan tahan, yang tidak akan hilang. Bayangkan 10 tahun ke depan kalau sekarang orang digitalisasi saja semua dia hilang. Ini juga perlu disampaikan oleh Bu Ketua ini. Sekarang jadi minta jurnal saja Pak. Jurnal itu paling lama 6 bulan hilang. Tapi kalau buku bertahun-tahun. Nah, kembali ke pokok, apa yang kita bicarakan di buku ini? Coba lihat daftar isinya. Daftar isinya saja. Buku ini bisa Anda dapatkan sama Kadir. Memang tidak dicetak fisiknya semua. Terlalu murah jadi orang menerima dari Bali. Loh, silahkan di print. Tidak perlu bayar
Royalti. Kalau Dengku Salia bukan royalti namanya. Tidak perlu buka kunci, tidak perlu ada impaknya. Anda minta sama Pak Kadir, nanti sini juga saya tinggalkan, siapa saja tolong di share di grup kita, nanti ambil sendiri, print sendiri. Nah, coba lihat 18 topik, mulai dari belajar tafsir hermeneutik tidak mesti menjadi Hermes. Perkembangan ilmu pengetahuan tentang tafsir tidak lagi sepertinya tahun 20-an, tahun 50-an, tahun 90-an. Tahun 2000 ini ada namanya tafsir hermeneutik. Tafsir dengan menggunakan pendekatan bagaimana kita hidup seperti zaman itu. Disampaikan oleh Profesor Hasan Daili. Artinya apapun metode orang, kita tidak perlu alergi. Halo, Anda mahasiswa tidak perlu alergi, tidak perlu merasa tidak nyaman dengan metode apa saja, karena memang ilmu itu berkembang. Yang tak boleh berubah itu ayat, tapi tafsir boleh berubah, Pak. Kemudian topik kedua, bank air susu ibu, ASI dalam syariat Islam. Di beliau penulisnya, pemakalahnya saya tuliskan bahwa pada akhirnya ibu-ibu yang sibuk, dan itu ditulis oleh ketua dekan ya, dekan di Universitas Sultan Zainal Abidin Trengganu, sama persis bukunya dengan ini, kita angkatkan ini. Ternyata jawaban terhadap masalah yang mungkin timbul oleh karena perkembangan modern tidak ada masalah, boleh dilakukan bank ASI. Lebih lanjut baca di buku. Kemudian topik ketiga, takwin dan ru'yatul hilal. Nah, ini penting bagi kalian semua. Masyarakat kita di Padang Pariaman ini yang dipimpin oleh tuanku masih sangat taklid dengan takwim itu. Padahal takwim itu sama dengan hisab yang lain. Alhamdulillah lewat pertemuan ini sudah diterobos. Para tuanku sudah sepakat kalau bulan kelihatan takwim gugur. Tidak ada bulan setan, yang adanya bulan dari Allah. Ini yang tinggal-tinggal di ujung negara sini. Kalau bulan sudah kelihatan, ru'yatul hilal sudah ada, tidak terkecuali ru'yatul hilal dari Kementerian Agama, sudah ada pengumuman hilal tampak, tidak boleh lagi tidak puasa. Jangan beralasan juga guru saya belum melihat. Juga kares deh Pak. Mah itu bersiap kau tanggung jawab oleh berdosa kalian lepeh tanggung jawab kan? Halo? Saya agak tegas yang ini. Malu saya sebagai orang Pariaman. Masa masih melihat dengan mata kepala juga sekarang? Orang sudah dengan teknologi. Tidak ada lagi di Sumatera Barat ini yang spesifiknya orang Pariaman ini. Bapak sampai Pak. Yang setaklid ini perlu dijelaskan, dan itu ulama kita sudah menerima. Imam Syafi'i saja ada kaulul jadid, kaulul karim, kaulul kadim, ada pendapat baru, ada pendapat lama. Masa sudah sejelas-jelas ini teknologi tak juga mau menerima ru'yatul hilal nasional dengan kacamata? Tidak ada kecuali hanya taklidnya ada di hatinya. Tidak ada yang lain itu. Alasan ilmiahnya tidak masuk lagi. Ini setidak-tidaknya di stik ini saya ingatkan itu agar terjadi pencerdasan masyarakat. Dan ini tertulis. Silakan yang mau berdebat datang ke saya. Kalau tidak setuju ya sudah biarkan. Tapi ilmu menunjukkan tidak ada pilihan paling tepat dalam sebuah keyakinan kecuali berbasis ilmu. 3, 4. Kita bicara pagang gadai pusako tinggi. Ini juga perlu tegas. Mahasiswa STIT harus paham. Pusaka tinggi
itu milik kaum, secara prinsip haram digadaikan. Terengah Pak Bendara, dengarkan. Saya tulis di sana, nggak baca saja. Nggak boleh pusaka tinggi digadaikan, kecuali kalau memenuhi syarat adat. Apalagi dijual, kecuali kalau sebatas penggantian tol, itu lain ceritanya. Hei, halo, siapa lah menjual pusaka tinggi? Badoso, karena itu miliknya kaum, bukan milik orang per orang. Saya tulis di sana, silakan baca nanti. Zikir, apalagi ini, zikrillah dan kesehatan mental. Ini yang menulis, ulang lagi, yang menulis narasumber pegang gadai ahli hukum, apa nama si Andy, apa namanya, Efrendi, konsultan apa syariah kan, orang hukum, orang syariah, orang ilmu fakultas syariah, belajar hukum dan sekarang menjadi konsultan syariah. Yang menjadi narasumbernya saya hanya menyalurkan saja. Mau orang kamu ngecek seperti beli yang mau betulian itu sebedanya. Zikrullah ini yang menulis dokter Etriel, Tarikat Naksabandi, bukan saja cerita ilmiah lagi, tapi bukan cerita tuangku saja lagi, tapi sudah cerita ilmiah. Zikir itu membuat Ridwan Arif. Kemudian pendidikan spiritualitas surau dan tuangku. Ini menarik. Ini wakil ketua kita yang nulis, Pak Heri. Ternyata surau dan tuangku itu asal muasal dan sampai hari ini masih menjadi kartu pengaman agama di Sumatera Barat. Ini mahal nih Pak. Kalau nado surau, nado tuangku deh agama habis di Sumatera Barat. Itu pengakuan profesor pada saya dalam ujian. Kita adalah kartu pengaman karena ada surau, karena masih ada halaqah, karena masih ada stit, Islam masih bisa ditunjukkan. Itu yang saya ceritakan di sana. Kemudian kehadiran kamu dalam politik. Ini penulisnya bukan sembarang, juga narasumbernya. Narasumbernya saya ulang Pak. Siapa lagi Pak? Sadri Caniago. Sadri Caniago itu peneliti politik dan tuanku. Temuannya, halo. Temuannya tuanku selalu tak kicuah di Nantara dalam bidang politik. Tuanku tak kicuah di dalam bidang politik. Tak ada apa-apanya pengaruh tuanku di Sumatera Barat, di Padang Pariaman dalam kaitannya dengan politik. Buktinya orang yang didukung tuanku selalu kalah dalam pilkada. Kata Sadri Caniago. Jadi jangan ada bangga pula tuanku. Kalian banyak kan dua-dua hukum ceria. Tak benar. Tuanku bagi masyarakat Padang Pariaman wilayah sakral, sementara politik wilayah profan. Sakral suci, profan kotor. Tuanku tak boleh main dinang kemua, harus berhasil. Itu kata Sadri Caniago. Anda baca nanti di sini. Kemudian kehadiran tuanku, integrasi halaqah dan madrasah. Inilah yang kita coba mendirikan di perguruan tinggi kita ini. Pendidikan formal kita, saya berharap pada akhirnya nanti di antara sarjana yang akan tamat ini belajar ke pesantren lagi. Kekuatan pesantren perlu kita berdayakan, terutama tradisi, hormat ke guru, akhlak dan etika. Universitas Al-Azhar dan Mesir, ini menarik ini. Ini oleh dua orang alumni narasumbernya, alumni Mesir. Ternyata di Mesir itu, halo, sumber belajar orang tiga. Orang belajar di Al-Jami'ah, universitas. Orang belajar di Jam'iyah, di masjid. Dan orang belajar di Al-Jamaah,
al-jamaah di kelompok-kelompok politik. Itulah sebabnya alumni Al-Azhar sampai di Indonesia macam-macam modelnya. Ada yang ikut Salafi, dekateh dalam Sarawaknya. Ada yang ikut jamaah Ahlussunnah, biasa-biasa saja. Bukan Al-Azharnya yang bermasalah, yang dua lagi. Bisa jadi mereka mengikuti halaqah di masjid yang aliran ini, atau masuk organisasi yang aliran ini. Jadi jangan dipersalahkan Al-Azhar. Al-Azhar itu tetap netral, yang membuat siswa kita yang belajar ke sana berbeda sampai di tanah air karena faktor halaqah dan faktor siasat politik. Menarik kalau Anda mau baca, hobi membaca, pasti Anda akan senang dengar. Saya aja membaca kembali kaget juga saya. Karena ini hasil cerita banyak orang. Saya pasti selesai malam pagi saya naikkan langsung ke laptop sehingga dia masih segar. Saya pun merasa senang juga bacanya lagi. Saya ulang lagi baca. Walaupun ayatnya nanti banyak yang salah, Anda benarkan. Itu soal salah teknis saja. Kemudian soal membumikan tasawuf. Ini tasawuf banyak nih. Membumikan tasawuf, kaya dengan tasawuf. Ada 3 kalau saya tidak salah tasawuf. 2 tasawuf ya, ada 3 ya. Apa artinya? Bahwa kekayaan masyarakat kita adalah pada tasawuf. Hanya saja pada topik kaya berbasis tasawuf ini disampaikan oleh profesor ya Pak WR, Profesor Rumadi, Profesor Rumaidi, peneliti tasawuf, temannya Pak WR 3 Uno ini, kita minta jadi narasumber, bagus cara menyampaikannya. Tidak ada alasan orang karena tasawuf menjadi lemah, orang karena tasawuf menjadi miskin, orang karena tasawuf menjadi bodoh, salah itu. Dan saya terasa juga, saya mengkaji tasawuf tapi tidak mau lemah. Dan juga tidak terlalu bodoh rasanya, dan tidak pernah berhenti bekerja. Karena tasawuf itu sungguhnya salah paham yang banyak. Ini kita ceritakan. Kemudian hukum Ru'yatul Hilal Nasional, ini agak berdebat sedikit. Masih ada tuanku kita yang tidak menerima penglihatan bulan yang diumumkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan satu alasan. Alasannya satu aja Pak, karena perbedaan tempat saat terbit matahari, perbedaan waktu. Tapi ketika dikejar, bukankah puasa 1 hari, kok dengan sajam 2 jam bebo, ternyata tidak perlu bisa jawab. Akhirnya muncul pernyataan, bolehkah berubah pendirian kita, berubah pendapat kita, muncul kaidah, ternyata tidak ada masalah. Imam Syafi'i saja pernyataannya di Mesir tidak sama dengan di Baghdad. Kenapa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan kita semua menjadikannya sebagai dasar dalam berpaham. Kalau Anda semua tidak akan ikuti tidak akan ikuti kalender hisab hakiki, saya minta semua kita sudah harus ikuti pemerintah. Karena pemerintah sudah menetapkan melalui Ru'yatul Hilal. Kalau dia tidak lakukan, dia yang berdosa lagi. Ditambah lagi keputusan negara itu mengikat. Halo? Paham maksud saya? Lakang, jangan puasa aja 3 hari, orang tak puasanya lah, puasanya tidak puasa. Alasan udah 4 bulan. Berdosa kita. Saya agak bersemangat kalau ini terlupa, karena ini soalnya soal agama. Kecuali kalau tidak ada petunjuk, ini orang Kementerian Agama sudah menyebar di sekian banyak titik untuk melihat bulan, nampak bulannya menggunakan teleskop. Saya sendiri pernah menyaksikan, bahkan tiap kali ru'yah saya biasanya hadir. Tidak ada alasan
alasan sebenarnya lagi tidak menerima ru'yah itu, kecuali alasan ego. Alasan ilmiahnya nggak masuk. Oleh karena itu mahasiswa STID saya minta menjadi penyambung lidah kami. Bu, bilang nanti di masjid, kayak ibu-ibu nanti gak jemaah ya. Jamaah. Nah, ini main siapa lagi? Main Maulana. Tolong disampaikan di masyarakat kita, kalau bulan sudah kelihatan, apa yang melihat itu negara di Jakarta sana, tapi sudah ditetapkan oleh negara, ayo kita ikuti. Dan ini sudah saya tulis di sini, Ru'yatun Nasional namanya. Kemudian yang terakhir, fikih tarawih. Fikih tarawih yang pasti ulama sudah mengatakan tarawih itu dimulai di zaman Umar bin Khattab. Tarawih yang ada itu hanyalah 20 tambah 3, 23 rakaat. Yang 11 rakaat itu namanya Qiyamul Ramadan, boleh dilakukan di lain Ramadan. Itu sudah clear. Jangan bilang pula tidak bertarawih dia tidak, tapi dia sudah Qiyamul Ramadan sudah. Yang tarawih hanya 23.